Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat dimanapun kalian berada, tentunya tidak luput dari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baiklah para sahabat yang berbahagia, di sini saya sedikit ingin mengutip, yaitu tentang perdukunan. Tujuan dan maksud saya bukan untuk menjatuhkan para dukun, bukan. Tapi intinya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada sahabat semua, bahwasannya di zaman globalisasi sekarang banyak perbuatan-perbuatan oknum yang mengatasnamakan dukun dalam tanda kutip, yaitu dengan cara modus. Contoh perjalanan spiritual saya pribadi. Ketika itu saya dalam keadaan lalai, dalam arti begini, jiwa, pikiran, hati itu tidak menyatu, dikarenakan pada waktu itu saya mengalami guncangan, yaitu masalah hati, masalah ekonomi, bahkan masalah-masalah lingkungan yang lain. Dari itu hampir saya berputus asa, sehingga saya sampai mencari orang pintar untuk memberi petuah ataupun petunjuk untuk saya. Ketika itu saya pergi ke daerah yang memang terkenal banyak para kiai, banyak para dukun. Ketika itu saya diajak oleh sahabat saya, bahwasannya di sana terdapat seorang kiai yang insya Allah dia sudah suluk, sudah mengerti tentang perjalanan spiritual. Tanpa berpikir panjang, saya berangkat dengan teman saya tersebut. Singkat cerita, setibanya saya di rumah dari orang tersebut yang katanya sudah suluk, yang katanya sudah makrifat, yang katanya dia adalah
salah satu tokoh agama yang disegani. Waktu itu tiba-tiba saya dimarahi oleh orang tersebut. Dimarahi karena saya masuk kamar daripada orang tersebut tidak mengucapkan salam, karena pikiran lagi butek kan, jadi tidak terpikir ngucapin salam masuk ke kamar. Dia membelakangi saya dan dia langsung bertanya, Kang, katanya, kamu kesini tuh tujuannya apa? Gini, Pak Yai, kata saya, saya itu lagi dalam keadaan susah, dalam arti susah hati, susah pikiran, susah ekonomi, sungguh sangat bertubi-tubi. Saya kesini bertujuan meminta solusi sama Pak Yai, mohon petunjuk dan bimbingannya. Pak Yai tersebut langsung bilang, mudah. Saya pikir alhamdulillah saya ketemu jalan. Ketika itu saya langsung bertanya kepada Pak Yai tersebut, bertanya apa yang harus saya lakukan. Pak Yai itu bilang saya harus menyiapkan yaitu sebuah peti kecil dengan minyak apel jin gitu, bukhur, kalau kata bahasa Arabnya bukhur apel jin. Yang terus saya bertanya karena saya tidak tahu bukhur apel jin itu seperti apa dan harus beli di mana. Kata Pak Yai bahwasanya apel jin itu adanya di Mekah, kalau di sini mungkin tiruan, dan langsung diberi nota, artinya harga daripada apel jin tersebut. Ketika itu di zaman Samono, apel jin tersebut berharga 5 juta sekian. Saya langsung kaget, dari mana uang saya untuk membeli apel jin tersebut, sementara saya kesini dalam keadaan susah. Jangankan susah materi, hati dan pikiran pun memang lagi tidak sinkron. Artinya memang susah sesusah-susahnya. Selain daripada materi, diri saya pun lagi berada dalam keadaan susah. Dari itu saya bingung. Singkat cerita, saya pulang dan menemui sahabat saya yang dia mengerti tentang apel jin tersebut. Setelah itu kata teman saya, oh gampang, ada apel jin gitu. Tapi enggak, Pak Yainya sudah menyiapkan. Cuman yang sekarang diperlukan itu uangnya sebesar 5 juta sekian lah, zaman Samono. Setelah itu dengan memaksakan diri karena ingin ada solusi daripada keekonomian ke diri,
berusaha untuk mencari uang sebesar 5 juta. Sekitar 1 minggu dari situ saya berangkat lagi menemui Pak Yai tersebut. Saya bilang sama Pak Yai, ini uangnya sudah saya siapkan, maharnya udah saya siapkan, dan sekarang apa lagi yang perlu saya siapkan? Pak Yai itu bertanya lagi kepada saya bahwasannya peti itu dibawa enggak. Oh, ada, Pak Yai, sudah dibikinin sebagus-bagus mungkin. Nah, nanti uang ini akan saya belikan minyak apel jin. Ketika itu peti saya kasihkan, uang saya kasihkan, dan dia bilang bahwasannya nanti kalau saya buka peti itu ada emas sebanyak 2 gram setiap hari gitu, setiap harinya. Kalau saya bukanya jam 10 hari ini, besok jam 10 lagi bukanya gitu. Jadi setiap saya membuka ada emas 2 gram emas gitu. Setelah ritual pun dilakukan, saya disuruh mandi, saya disuruh ngerendam di kali di bawah rumahnya. Dan setelah itu entah apa yang dia baca, entah apa yang dia kumat-kamitkan, entah apa yang dia bakar. Setelah itu sudah kami beranjak ke rumahnya lagi, dan di situ peti itu diserahkan lagi kepada saya. Dia berpesan bahwasannya peti ini jangan sampai dibuka sebelum saya nyampai rumah gitu. Dan ketika saya pulang jangan mampir-mampir, langsung ke rumah aja, bilang saya gitu. Kalau bisa nanti setelah nyampai rumahmu jam 12 malam kamu buka petinya. Dengan senang hati, dengan merasa senang nih ada jalan keluar gitu. Karena kita lagi kesusahan, dengan uang 5 juta permasalahan itu beres. Pulang senang, gembira, bahagia. Pokoknya tidak terkira, bahagianya itu tidak terkira. Saya pulang tidak mampir. Saya elus-elus terus itu yang namanya peti tadi. Nah, setelah saya sampai ke rumah saya jam 9 malam, dan sebentar lagi kan jam 12. Akhirnya saya sholat isya. Setelah sholat isya saya berwirid, membaca sholawat. Tepat pada jam 12 seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yai tersebut, saya lihat peti yang saya yang bikin, tapi Pak Yai bilang itu nanti kalau ketika dibuka ada emasnya 2 gram. Waktu saya buka kok nggak ada apa-apa, cuman ada sejenis kain kapan membungkus, yaitu lapad-lapad daripada entah apalah, sejenis wapak mungkin gitu. Di situ saya berpikir, mana yang dibilang oleh Pak Yai tersebut? Katanya setelah ritual itu dilakukan, setelah saya nebus minyak apel jin itu sebesar 5 juta lebih itu, seharinya itu ketika saya buka peti itu ada emas 2 gram. Ternyata tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan daripada cerita saya bahwasannya banyak
para oknum mengatasnamakan dukun, mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan paranormal, mengatasnamakan orang-orang yang alim untuk menipu saudara-saudaranya sendiri. Dari sini saya berpesan kepada sahabat semua, jangan terlalu percaya dengan modus-modus. Walaupun itu walaupun katanya dia seorang alim ulama. Karena begini, ada Rasulullah pernah berkata, undur makola wala tangdur makila. Jadi jangan melihat yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan gitu. Mungkin kita akan sambung lagi dengan video yang selanjutnya. Untuk kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tekankan lagi bahwasannya kita hidup secara logika yang sehat. Jangan lupa bersolawat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya, dimudahkan segala macam urusannya. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah sempat nyimak video ini. Atur nuhun sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim. Terima kasih sahabat semua. Saksikan video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.